Film ini dibuka dengan menampilkan seorang pria yang baru saja tiba di kampung halamannya. Pria yang mirip The Rock ini bernama Chris. Dia merupakan mantan pasukan khusus Amerika, yang sudah selesai dengan tugasnya, dan memutuskan pulang ke kampung halamannya. Saat perjalanan menuju ke rumahnya, Chris pun heran dengan kotanya yang sudah banyak berubah. Dengan banyaknya anak muda yang menjadi pecandu narkoba di jalanan, dia juga dibuat keheranan dengan sebuah pabrik, yang merupakan tempat warga mencari nafkah sudah ditutup, dan terlihat terbengkalai. Di tengah keheranannya itu, Chris pun bertemu Sheriff, yang merupakan tetangganya dulu. Sheriff pun menawarkan tumpangan kepada Chris. Karena dirasa lumayan, Chris pun akhirnya menerimanya. How you doing? You looking for... Setibanya di rumah, Chris pun disambut dengan kakak perempuan dan kedua orang tuanya. Chris juga mengatakan dia sudah tidak akan kembali lagi pergi untuk bertugas. Lalu saat sedang makan malam, Chris menanyakan alasan pabrik ditutup, padahal dia ingin bekerja di situ. Namun belum sempat mendapat jawaban dari orang tuanya, Chris pun dihampiri keponakannya yang bernama Pete. Di sini Pete pun bertanya, "Apa Om pernah menangkap orang?" Lalu si Pete dengan watadosnya bertanya lagi, "Apa Om pernah membunuh orang?" Mendengar pertanyaan keponakannya yang kepo itu, Chris hanya bisa diam saja. Di keesokan harinya, saat Chris sedang memperbaiki tangga rumahnya, dia didatangi kawan lamanya yang bernama Ray. Setelah mendengar kabar kalau Chris sudah pulang ke rumahnya, lalu Ray pun mengajak Chris pergi ke lapangan, tempat dulu mereka biasa bermain, karena di sana teman-teman lamanya sudah menunggunya. Sesampainya di lapangan, Chris pun disambut dengan gerakan hormat oleh teman-teman lamanya. Di sana dia juga bertemu dengan seorang pria bernama Jay Hamilton. Nah, si Jay ini merupakan anak orang kaya di kampung ini. Ayahnya adalah pemilik dari pabrik kayu yang telah ditutup itu. Jay lalu mengatakan bahwa dia kini memiliki bisnis kasino di kota ini. Lalu singkat cerita, mereka pun bermain football bersama. Tim Chris melawan tim Jay. Lalu terlihat di sini Pete juga datang untuk menonton pertandingan itu. Di sini juga dia dengan santainya menonton sambil ngegele bersama teman-temannya. Pertandingan pun berjalan sengit, hingga terjadilah sedikit keributan, dikarenakan tim Jay mulai bermain kasar agar timnya bisa menang. Got it. That's game. Lalu setelah selesai pertandingan, si Jay pun meminta maaf atas kelakuan timnya. Dia juga mengundang Chris dan teman-temannya untuk berpesta nanti malam di kasinonya. Welcome home, buddy. Able to convince the powers that be it was true. Well, the toss for the taking tonight. Di malam harinya, Chris dan teman-temannya pun datang ke kasino milik Jay, dan di sana mereka bertemu dengan si Jay. Lalu Jay pun memberikan sejumlah uang kepada mereka, agar mereka bisa mencoba segala macam permainan di kasino miliknya. Just to you, Chris. Cheers. Lalu Chris pun berpisah dengan teman-temannya, karena si Chris ini lebih memilih melihat seorang penari stripper daripada bermain judi. Lalu si penari pun langsung beratraksi dengan tarian yang amat sangat membuat Chris tegang. Dan di sini terlihat si Chris ini seperti mengenali penari itu. Di sini terlihat si penari seperti mengenali suara Chris ini. Tetapi dia tidak bisa melihat Chris di luar, karena dia berada di cermin dua arah. Tetapi Chris bisa melihatnya dari luar. Kemudian karena penasaran, si penari itu pun menyalakan lampu luarnya. Dan benar saja, si penari itu mengenali Chris, yang merupakan mantan pacarnya. Dia amat sangat terkejut. Karena malu, dia pun pergi meninggalkan Chris sendirian. Lalu setelah itu Chris pun pergi, menemui Jimmy yang sedang bermain lempar dadu. Setelah Jimmy pasang taruhan $100 untuk angka 6 besar, Chris merasa ada yang aneh, dan menahan Jimmy untuk menahan dadunya. Tapi di sini Jimmy tetap ngotot, dan melempar dadunya. Dan, booms! Benar saja, yang keluar adalah angka 7, dan Jimmy pun kalah. Dark side wins. Chris yang mengetahui kecurangan bandar judi itu pun protes, dan menantang bandar judi itu untuk melempar ulang. Chris bertaruh bahwa yang keluar pasti adalah angka 7, tapi si bandar menolaknya, karena menganggap sekarang bukan giliran Chris yang melempar. Tapi si Chris tetap ngotot ingin melempar, dan, benar saja, yang keluar adalah angka 7. No, folks. Chris pun meminta uang kemenangannya, tapi si bandar menolaknya, hingga terjadilah adu bacot di antara mereka. I want you to just take care of that bet. Petugas keamanan yang melihatnya pun langsung menghampiri, dan menyuruh Chris untuk keluar.
Tapi Chris menolaknya, hingga terjadilah keributan. Chris yang merupakan mantan prajurit pun pada awalnya tidak kesulitan melawan mereka. Tapi di sini Chris tidak menyadari bahwa petugas keamanan itu membawa alat kejut. Hingga akhirnya Chris pun tumbang, setelah petugas keamanan itu menghajarnya dengan alat kejut dari belakang. Chris pun dibawa oleh petugas keamanan ke ruang penyiksaan. Di sana Chris pun dihajar habis-habisan. Alih-alih takut, salah satu petugas keamanan yang melihat kalung pasukan khusus Chris itu pun justru makin bersemangat menyiksanya. Lalu dia mengambil cutter dan menyayat tubuh Chris yang sudah tak berdaya. This guy knows Hamilton. Chris yang sudah tak berdaya pun dibuang di jalanan begitu saja. Beruntung dia bertemu supir truk yang menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Dokter kemudian mengatakan kepada orang tua Chris yang sudah tiba di rumah sakit, siapapun yang melakukan ini terhadap Chris berniat membunuhnya. Tapi beruntungnya Chris memiliki tubuh yang kuat, sehingga dia masih bisa diselamatkan. Singkat cerita, Chris pun akhirnya diperbolehkan pulang, setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit. Setelah membaik, Chris pun sudah bisa beraktivitas seperti biasa, dan dia pun bekerja kembali sebagai kuli panggul kayu. Singkat cerita, saat Chris sedang sibuk nguli, dia didatangi oleh Jay, yang ingin meminta maaf atas kelakuan anak buahnya. Lalu Jay juga mengatakan sudah memecat bandar judi yang bermain curang itu. Tapi di sini Chris yang sudah emosi pun hanya diam saja, dan tak menghiraukannya. Lalu si Jay pun menawarkan pekerjaan kepada Chris, untuk menjadi kepala petugas keamanan di kasino miliknya. Dia juga mengatakan akan memberinya uang dengan jumlah besar jika Chris menerima tawarannya. Tapi tetap saja, Chris yang sudah kepalang dendam pun menolaknya. Excuse me. Good to see you up. Lalu, Chris pun pergi ke kantor polisi, untuk menanyakan perkembangan kasus tuntutannya atas kejadian malam itu. Namun Sheriff mengatakan bahwa tidak cukup bukti atas tuntutan Chris, dan Sheriff pun mengatakan bahwa kasusnya sudah ditutup. Sheriff juga menyarankan agar Chris menyelesaikannya secara damai, dengan Jay dan di sini, Chris pun sadar bahwa Sheriff di kota ini telah disuap, oleh Jay Hamilton. I'm the sheriff here. Other way around. Sebelum pergi dari sana, Chris mengatakan kepada Sheriff, bahwa dia tidak akan tinggal diam, dengan apa yang sedang terjadi di kotanya. Di keesokan harinya, Chris mendapatkan kabar bahwa Pete overdosis di rumah temannya. Tanpa pikir panjang, Chris pun langsung meluncur ke TKP. Sesampainya di TKP, Chris pun menginterogasi teman Pete. Dari mana kalian mendapat narkoboy itu? Teman Pete pun mengatakan, bahwa dia mendapatkan narkoboy itu dari petugas keamanan kasino. Mendengar jawaban itu, Chris pun langsung pergi, mengambil senjatanya di rumah. Ayahnya yang melihat Chris membawa senjata, mencoba menghentikannya. Namun Chris yang sudah emosi, tak menghiraukannya. Sesampainya di kasino, Chris pun tidak jadi menggunakan senjata apinya, dia memilih menggunakan balok kayu. Dan segera masuk ke dalam kasino. Di sana dia langsung mengamuk, dan menghancurkan barang-barang di sekitar. Petugas keamanan yang mencoba menghentikannya pun, sampai dibuat tak sadarkan diri. Dan di sini Chris pun bertemu dengan petugas yang menyayat badannya menggunakan cutter. Tanpa basa-basi, Chris pun langsung menghajarnya, hingga petugas itu terkapar tak berdaya. Setelah puas menghajar petugas keamanan, Chris pun pergi meninggalkan kasino tersebut. Tapi dalam perjalanan, Sheriff yang mengejar, berhasil menghentikannya, dan Chris pun ditangkap. You should not have come looking for trouble. Became a devastating force with one aim. Singkat cerita, Chris pun dituntut oleh pihak kasino di pengadilan. Kuasa hukum dari pihak kasino pun mengatakan bahwa Chris melakukan pengrusakan dan penyerangan di kasino milik Jay Hamilton. Dia juga menambahkan bahwa Chris menyerang petugas keamanan di kasino hingga terluka parah. Dan saat tiba waktunya Chris melakukan pembelaan, dia sendiri yang berbicara, karena dia tahu kalau kuasa hukumnya telah disuap oleh Jay Hamilton. But not be represented by legal counsel. Di depan masyarakat, hakim, dan di depan jaksa penuntut, dia berjanji, jika dia dibebaskan dari kasus ini, dia akan mengajukan diri menjadi kepala sheriff di kota ini, dan memperbaiki kota yang sudah bobrok ini menjadi damai seperti dulu lagi. Chris pun menceritakan semuanya, lalu dia memperlihatkan bekas luka di tubuhnya, yang dilakukan oleh petugas keamanan kasino.
Lalu singkat cerita, setelah berunding, hakim pun memutuskan bahwa Chris tidak bersalah, dan dia juga diangkat menjadi kepala sheriff di kota ini. Keesokan harinya, di hari pertamanya menjadi kepala sheriff. You're all fired. Setelah memecat mereka semua, Chris pun pergi menemui Ray, dan memintanya untuk menjadi wakilnya, untuk membantunya memberantas narkoba di kota ini. Ray, I need your help. Oh, don't do that. Chris pun mengungkapkan alasannya meminta Ray untuk menjadi wakilnya, karena Ray mengetahui siapa-siapa saja pengedar narkoba di daerah ini. Thought you said delicacy was the key. That's right. Delicacy. Ray pun mengungkapkan bahwa Ben, petugas keamanan kasino, adalah pengedar narkoboy di daerah ini. Mereka pun patroli, dan bertemu Ben di pinggir jalan yang sedang bertransaksi. Chris pun menangkapnya, lalu menggeledah,nya. Di sana mereka menemukan satu paket narkoboy di kaos kakinya. Lalu Chris bertanya, di mana lagi dia menyembunyikan narkoboynya. Tapi si Ben menolak memberitahunya. Karena Ben menolak memberitahu, Chris dan Ray pun membawa mobilnya ke bengkel. Ray dengan senang pun membongkar mobilnya. Namun setelah membongkar mobilnya, mereka tidak menemukan sama sekali narkoboy di sana. Ben yang emosi mobilnya diobrak-abrik pun mengancamnya, bahwa dia dan teman-temannya akan membalas perbuatan Chris dan Ray. Tapi di sini Chris dan Ray tidak peduli dengan ancamannya, justru mereka tertawa mendengarnya. Singkat cerita, setelah menahan Ben di kantor polisi, Chris yang khawatir terhadap keamanan keluarganya pun meminta Ray untuk pergi menjaga keluarganya. Think they're gonna take it that? Lalu tak lama setelah Ray pergi, Danny yang merupakan mantan pacar Chris pun datang, dan membawakan makanan untuknya. Don't you? I brought you special treats. Potato salad. Mereka pun akhirnya bermalam bersama di kantor polisi. Lalu di keesokan harinya, setelah Chris memeriksa keadaan si Ben, anak buah Jay pun datang menyerang dan meledakkan mobil patrolinya. Lalu mereka menembaki kantor polisi secara membabi buta. Mereka gak peduli kalau ada si Ben di dalam sana. Dalam keadaan kacau itu, Ben pun membujuk si Chris untuk membuka selnya, sambil mengatakan bahwa narkoboy itu dia dapat dari CJ, dan CJ membuat narkoboy di pabrik kayu ayahnya yang sudah ditutup itu. Tapi ketika Chris ingin membuka selnya, Ben pun tewas, tertembak oleh komplotannya sendiri. Setelah terjadi baku tembak yang kacau itu, Chris pun berhasil menumbangkan semua anak buah Jay Hamilton. Danny. Sementara di rumah Chris, Ray yang menjaga rumah Chris, juga mendapatkan serangan dari anak buah CJ. Di sini Ray terkena tembakan, beruntung hanya di kaki. Ray pun segera melakukan perlawanan, dan berhasil menumbangkan anak buah CJ satu persatu. GG juga nih si Ray. Saking semangatnya dia melakukan perlawanan, Chris yang baru tiba pun tak luput dari hantamannya. Lalu setelah Chris memastikan keluarganya baik-baik saja, dia pun segera meluncur ke pabrik kayu itu. Dan benar saja, ada si Jay yang sudah menunggu kedatangannya. Namun saat Chris meminta Jay untuk menyerahkan diri, Chris yang tidak menyadari ada jebakan pun harus terperangkap dengan jebakan si Jay. Lalu saat si Jay ingin memukul Chris dengan tongkatnya, Chris pun menangkap dan menarik tongkatnya hingga membuat mereka berdua terjatuh. Jay yang melihat kaki Chris terluka pun segera mengejarnya, hingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Hingga akhirnya, Chris dengan balok kayu andalannya, berhasil mengalahkan si Jay. Sambil mengatakan ke si Jay yang sudah terkapar dan tak berdaya, "Ini adalah wilayahku."
Lalu di akhir cerita, Chris dan Ray pun akhirnya menyegel kasino milik Jay, dan membuka kembali pabrik kayu itu, agar masyarakat dapat kembali bekerja mencari nafkah. Dan film pun selesai.